Tapi pun masih dalam berita Lampung bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Rombongan polisi Lampung Utara dikepung dan diserang massa saat menangkap tersangka narkoba. Harga kedelai naik drastis, produsen tahu dan tempe terancam bangkrut. Tempat wisata Taman Bukit Sakura Bandar Lampung bernuansa Taman Bunga Sakura di Jepang. Sejumlah polisi dan seorang tersangka narkoba yang mengamankan diri ke salah satu ruangan di stasiun kereta api Blambangan Pagar, Lampung Utara diserang warga Kamis dini hari. Tersangka Lutfi Saleh berteriak dan memprovokasi warga agar menyerang polisi yang menangkapnya. Polisi dikepung ratusan warga. Mereka berusaha membebaskan tersangka dengan cara merusak bangunan di stasiun. Kaca jendela dan pintu rusak akibat dilempari kayu dan batu. Tersangka Lutfi Saleh yang ditangkap akhirnya meloloskan diri. Ini terdapat masyarakat yang melakukan kekerasan pada petugas, kemudian melepaskan dari tangkapan tersangka ini. Pelaku sempat dibawa ke stasiun ya Pak? Ya, jadi pada saat itu petugas mengamankan tersangka ini ke stasiun Blambangan ya, karena menghindari daripada amukan massa. Pelaku berhasil lepas Pak? Ya, untuk tersangka narkoba lepas ini ya tadi malam, makanya kita masih melakukan pengejaran. Tersangka Lutfi Saleh awalnya ditangkap di rumahnya di Desa Blambangan, Kecamatan Blambangan Pagar, Lampung Utara. Polisi menyita 1 bungkus sabu-sabu. Saat dalam perjalanan ke mobil, polisi yang membawa tersangka kemudian dikejar ratusan warga bersenjata dan sebagian membawa kayu. Polisi akhirnya mencari tempat aman di stasiun, namun masih terus dikejar dan diserang. Kamis siang tak hanya mengejar tersangka Lutfi Saleh yang lepas, polisi juga mengejar para perusak bangunan di stasiun kereta api Blambangan Pagar. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Salah satu kantor di stasiun kereta api Blambangan Pagar, Lampung Utara yang dirusak massa hingga Kamis siang belum diperbaiki. Selain perabotan kantor, sejumlah fasilitas umum hingga rambu-rambu di stasiun turut rusak. Kepala UPT Stasiun Kereta Api Blambangan Pagar, Wisman, mengatakan kerusakan kantornya tidak mengganggu jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta api. Ia berharap ada pihak yang bertanggung jawab atas perusakan kantornya tersebut. Sama petugas kan udah dilarang, Pak jangan masuk, ini kantor buat kita kerja. Dia nekat, mungkin posisi dia kalah personil mungkin sama masa, lebih banyak masa, jadi dia bawa masuk. Perusakan kantor di stasiun kereta api Blambangan Pagar terjadi pada Kamis dini hari. Kejadian berawal saat massa mengejar dan mengepung rombongan polisi Polres Lampung Utara yang menangkap seorang tersangka narkoba. Polisi yang terdesak kepungan massa kemudian berlari ke dalam stasiun. Saat itu massa tetap menyerang rombongan polisi dan merusak kantor di stasiun untuk membebaskan tersangka. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.
Pemuda 22 tahun bernama Rio Purnomo Kamis siang ditangkap polisi sektor Rumbia, Lampung Tengah karena membunuh temannya bernama Irfan Susilo. Tersangka ditangkap di rumahnya di Desa Bumi Nabung Baru, Lampung Tengah. Pembunuhan terjadi ketika keduanya sama-sama nonton hiburan organ tunggal di hajatan tetangganya hari Senin lalu. Saat itu Rio Purnomo mabuk minuman keras. Rio berdalih membunuh Irfan karena mengira korban adalah musuhnya. Irfan tewas dipukul dengan kayu di bagian lehernya. Iya, di hajatan ada tempat hiburan gitu. Terus? Yaitu saya pas waktu kencing, saya tengok dia ada orang itu, tak lihat kayak yang pernah gebukin saya gitu. Kamu gebuknya pakai apa? Pakai kayu, Mas. Kamu dapat kayu itu dari mana? Sebelah rumah, sebelah rumah kayu bakar gitu. Penyidikan tersangka dilimpahkan ke Polres Lampung Tengah. Polisi menyita sebuah balok kayu yang digunakan Rio untuk memukul Irfan. Terjadi tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia atas nama Irfan Susilo yang dilakukan oleh pelaku atas nama Rio, yang tersangka sebelumnya memang sudah mempunyai dendam sehingga bertemu dengan korban dipukul menggunakan kayu dan meninggal di tempat. Polisi masih mendalami motif tersangka membunuh korban, apakah benar karena salah sasaran atau ada motif lain. Rio Purnomo dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Seorang pemandu lagu berinisial YK di salah satu tempat hiburan malam di Bandar Lampung, Kamis pagi melapor ke polisi bahwa telah menjadi korban pemerkosaan. Terlapor seorang pria diduga adalah seorang pengemudi taksi daring. Pemerkosaan terjadi saat korban dalam perjalanan pulang menggunakan jasa taksi yang dikemudikan terlapor. Di jalan sepi mobil dihentikan dan korban diperkosa. Korban kemudian dibuang di jalan sepi tersebut. Nah, dari keterangan dari korban, dia hanya menjelaskan bahwa saat itu dia dalam keadaan sendiri dijemput oleh driver online tersebut. Kalau dari pemaksaan di dalam mobil itu, Ya? ada pemaksaan di dalam mobil. Nah, nanti diperiksa dari hasil pemeriksaan. Kalau dari korban sendiri udah visum gitu bang, ada indikasi kekerasan nggak? Setelah melapor kita sudah melakukan visum. Nanti dari hasilnya akan kita tutup dari dokter. Kalau TKP sendiri itu berlangsung di mana? Nanti dari hasil penyelidikan kita lihat, karena dalam hal ini ada di mobil, kita pastikan dulu. Terlapor berinisial IR. Pihak aplikator tempat terlapor bekerja menyerahkan proses hukumnya ke polisi. Sebab jika terbukti benar kejadian tersebut adalah murni kriminalitas dari perbuatan pribadi terlapor yang bukan tanggung jawab perusahaan. Ini kan apa ya, masalah personal. Kalau misalnya kecelakaan atau apa kan kita ada asuransi baru bisa klaim. Jadi kita ini menyerahkannya ke kepolisian aja sih. Kalau misalnya dari kepolisian datang ke sini mau kooperatif dengan kantor. Kamis siang, polisi Polresta Bandar Lampung yang menerima laporan YK melakukan penyelidikan. Polisi telah memeriksa 3 saksi atas laporan pemerkosaan itu. Robi Laste dan Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.